Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Bazir Tulis, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pendapat fikih di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar karangan Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, khususnya berkaitan dengan mandi, ya, mandi wajib. Sebenarnya ini babnya hanya cabang dari persoalan, ya, cabang dari persoalan itu kemudian yang ingin saya bacakan pada kesempatan kali ini, ya. Jadi far'un, ya, cabang persoalan. Yahrumu 'ala syakhsi, diharamkan, ya, atau haram bagi seseorang ayyaghtasila bihadratin nas maksyufal aurah, ya. Jadi haram bagi seseorang mandi di hadapan orang lain, ya, dengan aurat yang terbuka, ya. Jadi tidak boleh kita itu menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni mandi lalu kemudian ada orang lain yang bersama dengan kita, ya, dengan membuka aurat, ya. Jadi aurat di dalam mazhab Syafi'i khususnya itu adalah antara pusar dan lutut, ya. Itu pendapat yang rajih di dalam kalangan atau di apa namanya, di kalangan ulama Syafi'iyah, ya. Jadi tidak boleh kemudian kita mandi sementara ada orang lain di situ lalu aurat kita tersingkap, ya, di bawah pusar dan lutut, ya. Atau lebih selamat kalau pusar dan lutut itu juga kita tutup, ya, karena itu adalah bagian dari aurat, ya. Nah, lalu beliau rahimahullah kemudian menjelaskan, ya, wa yu'dharu 'ala dzalika ta'dziran yaliku bihalihi, ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian mandi tadi dengan membuka aurat, ya, maka orang seperti itu kata beliau yu'dzar, dia itu ditakzir, ya, ala dzalika, karena dia melakukan perbuatan itu ta'dziran yaliku bihalihi, dengan ta'zir yang sesuai dengan kadar dia membuka aurat tadi, ya. Jadi ta'zir itu sebagaimana dijelaskan oleh ulama fikih bahwa yang dimaksud dengan ta'zir itu adalah hukuman yang kemudian diberikan oleh qadhi atau diberikan oleh hakim berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat, ya. Jadi dia itu ditakzir, ya, diberikan hukuman. Kalau di dalam negara yang memberlakukan syariat Islam, orang yang mandi terus terbuka auratnya di hadapan orang lain itu kemudian ditakzir, ya. Itu menunjukkan bahwa membuka aurat itu kemudian adalah sesuatu yang tidak boleh, ya. Nah, kemudian wa yahrumu 'alal hadirina iqraruhu 'ala dzalik, ya. Jadi haram bagi orang-orang yang ada yang apa namanya hadir di situ, maksudnya yang bersangkutan ini mandi terus ada orang di situ, ya, itu haram untuk memberikan pengakuan atas perbuatan itu, ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Dikatakan oleh beliau rahimahullah, Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa yajibu 'alaihimul inkaru 'alaihi, ya. Jadi wajib atas mereka untuk mengingkari perbuatan tersebut, ya. Nah, lalu dikatakan fa in sakatu athimu wa uziru, ya. Apabila kemudian mereka itu diam,
maka mereka berdosa dan mereka itu juga ditakzir, ya. Mereka juga kemudian ditakzir. Jadi membuka aurat itu adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam, ya. Jadi ini bukan perkara yang main-main. Karena hari ini banyak kemudian kita lihat, khususnya laki-laki, ya, itu kemudian merasa seakan-akan dia itu tidak punya aurat, ya. Jadi dia kemudian berjalan buka baju, ya, yang otomatis bagian bawah pusarnya itu kemudian kelihatan, termasuk kemudian mengangkat sarung mungkin atau pakai celana yang terlalu pendek hingga kemudian celananya itu di atas lutut, ya. Jadi bagian atas lututnya itu kemudian kelihatan, atau kemudian celananya mereka atau pakaian bawahannya mereka itu kemudian sengaja disobek, ya, sampai kemudian di atas lutut sobekannya itu, ya, sengaja ada yang disobek-sobek itu pakaian. Itu sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam, ya. Nah, lalu beliau melanjutkan wa yajuzu dzalika fil khalwah, ya. Tapi kemudian membuka aurat itu yajuz, boleh kalau kemudian dalam keadaan sunyi, ya, dalam keadaan sendirian. Jadi kalau misalnya kita mandi sendiri di kamar mandi, ya, lalu kemudian kita hendak membuka pakaian, ya, menampakkan aurat, ya, kata beliau itu yajuz, boleh, ya, tidak mengapa. Wasitru afdol, ya, akan tetapi beliau katakan di sini menutup aurat itu lebih utama, ya. Kenapa demikian? Li'annallaha subhanahu ahaqqu ayyustahya minhu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan rasa malu itu. Maksudnya kita itu lebih layak untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kepada manusia. Jadi afdolnya walaupun kemudian mandi sendiri, ya, itu juga kemudian tidak menampakkan tidak menampakkan aurat, ya. Itu. Wala yajibu ghuslu dakhilal ain, ya. Wala yajibu ghuslu dakhilil ain, ya. Dan tidak wajib bagi kita untuk membasuh, ya, bagian dalam dari mata, ya. Jadi mata itu tidak mesti kemudian kita basuh juga dalam aktivitas mandi kita, ya. Wala yustahabbu kama la yustahabbu tajdidul ghusli ala rajih, ya. Dan juga tidak mustahab, ya. Jadi tidak wajib, tidak juga mustahab. Mustahab itu dianjurkan, ya. Sebagaimana kama la yustahabbu tajdidul ghusli 'ala rajih, sebagaimana juga tidak mustahab atau bukan sunnah, ya, memperbaharui mandi menurut pendapat yang rajih, bi khilafi tajdidil wudu, ya, bi khilaf tajdidul wudu wallahu a'lam. Dan berbeda dengan kita memperbaharui wudu. Jadi memperbaharui wudu itu kemudian itu sesuatu yang mustahab, ya, sesuatu yang disukai. Nah, yang dimaksud dengan tajdidul wudu itu kan kenapa kita memperbaharui wudu atau disebut memperbaharui wudu? Karena wudu yang pertama itu sudah digunakan untuk melakukan ibadah tertentu, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan ibadah dengan wudu yang pertama, ibadah yang berikutnya kita hendak melakukan wudu lagi, nah itulah yang disebut dengan tajdidul wudu, ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi seperti itu pemirsa, ya. Laki-laki juga kemudian harus menutup auratnya, ya, apalagi kemudian mandi di hadapan orang lain, ya. Sebenarnya ini mandi pun atau aktivitas yang lain pun itu kemudian
Tidak boleh ya seorang laki-laki itu menampakkan auratnya di hadapan laki-laki yang lain. Ya. Termasuk juga misalnya kalau dalam keadaan sendiri tadi, ya misalnya kita mau tidur, ya itu lebih afdol kita kemudian menutup aurat juga, ya seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.